Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktavia, NIM 20.03.04.0108 dari jurusan Psikologi Islam Vokal B angkatan 20. Di sini tujuan saya untuk memaparkan mata kuliah Filsafat Jiwa Islam oleh dosen pengampu Ibu Anida Ngafiroh MPSI. Tema yang akan saya bawakan ialah pemikiran tokoh filosof Imam Al-Ghazali. Selamat menonton teman-teman. Baik, pemikiran beliau yaitu kritik dan serangan beliau terhadap pemikiran-pemikiran beberapa filosof. Namun sebelumnya beliau membagi filosof itu dalam 3 golongan, yaitu golongan naturalisme, golongan teis, dan golongan ateis. Imam Al-Ghazali dalam buku beliau yang berjudul Taquts al-Falasiyah menyatakan bahwa pendapat para filosof banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ada sebanyak 20 pendapat mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dari 20 pendapat itu, sebanyak 17 pendapat merupakan suatu bid'ah, sedangkan 3 pendapatnya lagi bisa membawa kepada kekafiran. Adapun 20 pendapat tersebut diantaranya seperti: yang pertama, alam adalah kadim; yang kedua, keabadian alam, masa, dan gerak; yang ketiga, ungkapan bahwa Tuhan sebagai pencipta alam dan bahwa alam adalah ciptaannya hanya bersifat metaforis; yang keempat, pembuktian eksistensi pencipta alam; yang kelima, argumen rasional bahwa Tuhan itu satu dan tidak mungkin dua, wajib al-wujud; yang keenam, penolakan terhadap surat-surat Tuhan; yang ketujuh, kemustahilan konsep genus bagi Tuhan; yang kedelapan, wujudnya Tuhan adalah wujud sederhana, wujud murni, wujud aniyah, dan wujud maniyah; yang kesembilan, argumen rasional bahwa Tuhan tidak bersifat berzim; yang kesepuluh, argumen tentang sebab dan pencipta alam, hukum alam, tidaknya; yang kesebelas, pengetahuan Tuhan tentang selain dirinya, dan Tuhan mengetahui secara spesies dan secara universal; yang ke-12, pembuktian bahwa Tuhan mengetahui dirinya sendiri; yang ke-13, Tuhan tidak mengetahui segala sesuatu al-juz'iyat melainkan secara umum; yang ke-14, langit adalah makhluk hidup dan mematuhi Tuhan dengan gerak putarnya; yang ke-15, tujuan yang menggerakkan langit; yang ke-16, jiwa-jiwa langit mengetahui partikular yang bermula al-juz'iyat al-hadisiyah. Selanjutnya, yang ke-17, kemustahilan, perpisahan, dan sebab dialami peristiwa-peristiwa; yang ke-18, jiwa manusia ada substansi spiritual yang ada dengan sendirinya, tidak menempati ruang, ia bukan tubuh; yang ke-19, manusia setelah berwujud tidak dapat hancur dan watak kepribadiannya membuat mustahil bagi kita membayangkan kehancuran; dan yang terakhir, ke-20, penolakan terhadap kebangkitan jasmani. Dari 20 pendapat tersebut, menurut Imam Al-Ghazali ada 3 pendapat yang bisa membawa kepada kekafiran. Di antaranya, yang pertama, pendapat bahwa alam adalah kadim. Menurut Imam Al-Ghazali bertentangan dengan ajaran teknologi Islam. Tuhan adalah pencipta dan dialah yang pencipta alam semesta ini. Sedangkan yang dimaksud dengan pencipta ialah yang mewujudkan dan tidak kepada ada. Kalau alam ini kadim berarti ia telah ada sejak azali. Adanya tidak punya permulaan dan tidak pernah ada sebelumnya. Berarti alam tidak diciptakan dan Tuhan bukan pencipta. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Tuhan adalah pencipta segalanya. Selanjutnya, yang kedua, Tuhan
Tuhan tidak mengetahui perincian atau hal-hal yang partikular, juz'iyat, yang terjadi pada alam. Pendapat ini menurut Imam Al-Ghazali bertentangan seperti bahwa kepada kekafiran karena bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Terus yang terakhir, yang ketiga, tidak ada kebangkitan jasmani di akhirat dan ada hanya kebangkitan rohani. Akal dan pikiran tidak mungkin, jasmani yang telah hancur itu dapat dikembalikan seperti pada waktu yang masih ada. Itulah pemaparan video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton teman-teman.